aku Yuna dan Yeun. hari ini kita mau bikin video tentang kita kan bisa bahasa Indonesia. Jadi aku selalu ditanya sama orang Indonesia, kok bisa bahasa Indonesia gitu? Kok lancar Ya gitu kok kan? lancar gitu. Jadi aku mau ceritain tentang gimana aku bisa bahasa Indonesia. Kami akan jawab di video ini guys. Kenapa bisa? Nah, Yuna belajar dari mana? Aku belajar, sebenarnya aku kuliah dan jurusannya memang bahasa Indonesia dan Melayu. Ini udah mau lulus, jadi aku udah belajar bahasa Indonesia 4 tahun. 4 tahun, udah lancar ya, lumayan ya. Makasih. Udah pernah tinggal di Indonesia atau gimana? Oh, kalau itu aku nggak pernah tinggal di Indonesia, tapi sering pergi jalan-jalan. Jalan-jalan, udah pergi kemana aja? Jakarta pasti ya? Pasti dong. Jakarta mah udah kayak kampung halaman Ya ampun. kedua gitu. Cie, udah orang Jakarta nih. Ya, jadi aku masuk kuliah tahun 2015. Terus aku dari semester kedua aku masuk jurusan ini karena sistem yang aku ambil itu semester pertamanya nggak ada jurusan gitu. Aku masuknya cuman ke fakultas aja gitu. Nah, terus di fakultas ini ada 8 jurusan, semuanya terkait tentang bahasa. Kayak departemen Asia Tenggara guys. Iya. Jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Thailand, Vietnam, terus India, Turki dan lain-lain gitu loh. Nah, terus seharusnya aku waktu itu pilih satu jurusan yang aku pengen ambil. Terus waktu itu aku nggak tahu harus pilih yang mana gitu. Bingung gitu kan? Iya ya. Tapi banyak teman-temanku pada pilih jurusan Indonesianya sebagai nomor 1 gitu loh. Wow. Kenapa? Aku juga kurang tahu waktu itu. Jadi Jadi kamu ikutin teman-teman ya, aja? aku ikut aja gitu. Ya, habis semester pertama tuh dengan nilai dari 100 orang 10 orang bisa masuk itu jurusan ini. Jadi waktu itu sangat kayak agak kompetitif gitu Iya, loh. kompetitif loh. Nah, aku masuk ya. Berarti nilainya bagus ya guys? Oh iya. Cie, orang pinter. Apa? Jadi ya habis itu aku baru mulai belajar bahasa Indonesia. Terus aku kan udah masuk dan belajar 1 semester kan. Tapi kenapa ya aku bosan gitu? Udah bosen, padahal udah baru 1 semester loh guys. Dia udah bosen. Karena mungkin waktu itu aku nggak pernah ke Indonesia dan Malaysia, tapi belajarnya tentang sejarah Malaysia, sejarah Indonesia, Pasti susah ya? sastra Pasti gitu. susah. Jadi emang aku kan nggak tahu negaranya, tapi kok belajarnya gitu-gitu terus. Jadi aku kayak aku harus ke Indonesia dulu gitu. Iya. Pengen lihat cara langsung emang negara kayak itu, gimana, ya, orang-orangnya kayak gimana gitu ya. Ya, jadi aku habis itu ambil cuti. Ya ampun, cuti semester guys. Iya, cuti semester. Terus selama 1 semester aku di Indonesia 2 bulan aku 2 jalan-jalan backpacker sendiri gitu. Ya ampun, ini cewek berani banget ya. Aku aja nggak bisa loh. Sebenarnya aku kan padahal itu bahasanya nggak begitu lancar. Ya iyalah pasti, baru 1 semester kan. Ya padahal nggak tahu dan emang nggak ada kenalan juga kayak gitu. Tapi ya aku pengen lihat aja negaranya kayak gimana. Jadi aku pergi kan. Tapi untungnya ada satu teman, dia orang Indonesia. Tapi dulu waktu aku tahun pertama dia exchange di kampusku. Jadi dia anak UI dan aku waktu itu dekat sama dia. Jadi waktu itu dia masih kuliah juga kan, ngekos dekat UI kampusnya. Jadi aku pas ke Indonesia aku nginep di kosnya dia juga. Jadi aku nggak pernah kuliah dan nggak ada program sama sekali, tapi ya aku jalan-jalan aja, Main-main. ya. Terus waktu itu di kos kan ada teman-temannya banyak. Waktu itu bulan Mei, jadi bulan 6 kan itu Ramadan dan Lebaran gitu. Jadi aku juga ikut bukber setiap malam dan mereka kan pas Lebaran kan mudik semua pulang kampung. Jadi aku juga ikut satu-satu gitu. Jadi aku ke Probolinggo, Kediri ya kayak gitu. Terus aku kan 2 bulan di Depok kan pasti itu bosen banget kan. Jadi setelah 2 atau 3 minggu di Depok aku jalan-jalan sendiri gitu. Kemana aja? Ke Jawa ya? Ya aku waktu itu cuman di Jawa, jadi aku ke
Jogja, Surabaya, terus ke Kediri, terus dari Kediri ke Pasuruan. Di Pasuruan ada teman, jadi teman yang ini namanya Rahma. Jadi Rahma punya sepupu di Pasuruan juga. Jadi ke Pasuruan itu rumahnya tante dia. Terus ke Bromo. Wow, Aku hebat ya. kemana lagi ya? Ya waktu itu selama 2 bulan jalan-jalan gitu. Ya habis itu aku langsung ke Malaysia lagi gitu sebagai exchange student. Jadi sebenarnya jurusan kami itu bukan hanya bahasa Indonesia saja, jurusan bahasa Melayu dan Indonesia. Tapi kita rogannya emang udah kayak Indonesia banget kan? Lebih gimana ya? Lebih nyaman. Iya, Udah sebenarnya biasa. aku kan habis dari Indonesia, aku di Indonesia 2 bulan, terus ke Malaysia gitu kan. Jadi di Malaysia aku pakainya bahasa Indonesia. Jadi aku waktu itu kayak aku selalu diomelin gitu. Kenapa? Agak apa ya, kayaknya orang sana kan banyak, di sana ada banyak budaya gitu. Terus kayaknya mereka sih lebih suka pakai bahasa Inggris gitu. Jadi aku ngomong bahasa Indonesia terus mereka nggak begitu suka gitu. Dan waktu itu sih aku ya belajar bahasa Melayu di Fakultas Bahasa Melayu gitu. Di mana? Di Universitasnya? di University Malaya di Malaya. Kuala Lumpur. Ya, tapi selama 4 bulan di Malaysia, aku main-mainnya sama anak-anak dari Indonesia. Ya ampun. Jadi bahasaku lebih ke Indonesia lagi gitu selama aku belajar di Malaysia. Terus aku di Malaysia sangat kangen sama Indonesia kan. Kan 2 bulan di Indonesia udah punya banyak teman, jadi aku kangen. Jadi aku sering bolak-balik Indonesia gitu. Pas jadi ada sering ya? cuti 10 hari atau seminggu gitu aku ke Indonesia. Kenapa ambil jurusan bahasa Indonesia? Weh. Itu kenapa? Kan udah tahu nilainya udah bagus nih, dan ini orangnya emang pintar sih. Terus kenapa bahasa Indonesia? Aku jujur ya, sebenarnya setiap kali aku ditanya ini agak kayak malu dan agak bingung aku harus jelasinnya gimana. Memang ada fact sih, tapi di Korea kan waktu SMA kelas 3 harus daftar universitas gitu kan. Iya, maksimum 6 ya? 6 universitas. Terus bisa daftar. waktu itu aku daftar juga gitu. Nah, aku gagal semua. Gara-gara aku ujian nasional itu nilainya kecil, jadi aku semua nggak diterima. Jadi aku harus memang belajar lagi setahun karena ujian itu sunung namanya, itu cuma sekali setahun kan. Ya udah, jadi aku belajar lagi setahun. Nah, waktu itu aku daftar 3 universitas lagi. Yang aku gagal tahun lalunya, tapi aku gagal lagi jadi aku gagal lagi loh. Jadi nah, sebenarnya aku awalnya sih nggak pengen daftar kampusku ini, pengennya sih enggak. Tapi guruku bilang kalau misalnya kamu gagal yang dua-dua ini lagi gimana, kamu harus daftar dong. Jadi akhirnya aku daftar, tapi diterima hanya ini dua. Jadi waktu itu aku pengen nangis, nggak mau masuk gitu. Tapi ya gimana lagi kan. Jadi waktu itu sebenarnya nggak ada pilihannya lagi sih. Jadi aku daftar dan aku pilih fakultas aja, kayak ini kuota fakultas ini paling banyak waktu itu berapa puluh orang gitu. Jadi ya udah aku daftar ini aja gitu. Aku nggak pikir-pikir gitu loh. Cuman kalau nggak daftar pasti nanti misalnya gagal, aku harus ulang lagi kan, belajar setahun lagi gitu. Jadi aku kayak disuruh daftar gitu. Tapi ya aku jadinya masukin. Oke, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke teman-teman ya, barusan kita dengerin ya cerita kisah dari cewek Korea ini yang lebih suka ya belajar bahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu, karena sama-sama pernah merasakan bangku kuliah di Indonesia juga di Malaysia. Seperti yang kita dengar tadi, dan cewek ini juga mengatakan bagaimana
bahasa Indonesia itu merupakan bahasa salah satu bahasa yang menjadi kurikulum yang diminati di Korea Selatan ya. Satu kurikulum nomor 1 yang diminati di Korea Selatan di bidang bahasa asing. Oke, dan teman-teman ya, sangat menarik ya ceritanya, bahwa ini menunjukkan bahasa Indonesia memang mengundang ketertarikan bagi orang asing ya untuk bisa mempelajari. Tentunya hal ini ada yang melatar belakangi, salah satunya negara Indonesia. Bagaimana orang luar ingin belajar Indonesia, ingin lebih jauh mengenal culture budaya Indonesia, negaranya seperti apa, dan sebagainya. Oke teman-teman, demikian ya satu cerita menarik, kisah tentang gadis Korea yang lebih tertarik ya mempelajari bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.